Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya memaparkan jawaban dari UTS pembelajaran IPS di SD atau MI yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Masito dengan NIM 12620521122 dari kelas PGMI 5D. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Ini mencakup topik-topik seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Jadi IPS ini bertujuan untuk memahami dunia di sekitar mereka atau di sekitar kita, sistem sosial, serta antar manusia. Jadi IPS itu penting dalam kurikulum sekolah dasar karena yang pertama pemahaman dunia. IPS membantu siswa memahami dunia sekitar termasuk sejarah negara, geografi wilayah, dan aspek sosial budaya yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan analisis. Yang ketiga, menyatukan disiplin ilmu sosial menjadi kewarganegaraan yang baik dan mempersiapkan untuk tantangan global. Pembelajaran IPS di tingkat SD atau MI melibatkan berbagai komponen utama yang penting. Yang pertama, materi pembelajaran. Ini mencakup berbagai topik seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi. Materi ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa di SD atau MI dan biasanya disajikan dalam bentuk cerita, gambar, atau peta untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua, metode pembelajaran. Ini mencakup ceramah, diskusi, pengamatan, dan penelitian. Guru di MI atau SD ini menggunakan metode untuk mengajarkan konsep-konsep sosial dan sejarah kepada siswa dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami. Yang ketiga, sumber belajar, yaitu meliputi buku teks, buku pelajaran, media atau media audiovisual, dan sumber daya lainnya, atau bisa sumber daya daring. Sumber ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada siswa dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Yang keempat, evaluasi dan penilaian, melibatkan penilaian terhadap kemajuan dan pemahaman siswa dalam IPS. Jadi guru akan menggunakan berbagai alat evaluasi seperti ujian, tugas, proyek, dan penilaian berbasis kinerja untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi siswa. Jadi penggabungan 4 komponen ini dalam pembelajaran IPS tingkat SD atau MI itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang dunia sosial dan lingkungan sekitar, serta mengembangkan keterampilan analisis dan pikiran kritis pada siswa. Memahami dunia yang beragam, meningkatkan toleransi dan keterbukaan, meningkatkan kesadaran sosial, pengembangan keterampilan hidup, mempertahankan warisan budaya. Dengan mengintegrasikan pelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, itu guru dapat membantu menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, toleran, dan sikap menghadapi dunia yang semakin terhubung dan beragam. Dan media sosial itu memiliki dampak besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial politik karena penyajian informasi itu bisa kita lihat dari sumbernya itu valid atau tidak. Kemudian viralitas, konten yang kontroversial, provokatif, atau sensasional itu lebih mudah menyebar di media sosial sehingga isu-isu tersebut bisa dipermudah untuk menjadi pandangan masyarakat. Selanjutnya ada desinformasi, berita palsu atau kita biasanya menyebut dengan hoax, dan informasi yang salah itu dapat cepat menyebar di media sosial dan mempengaruhi pandangan masyarakat dengan informasi yang salah. Kemudian
Pengaruh opini publik. Berita dan media sosial dapat mempengaruhi opini publik yang pada gilirannya itu mempengaruhi kebijakan politik dan tindakan sosial. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu-isu politik, mengorganisir kampanye dan menyuarakan pendapat mereka seperti yang kita lihat pada saat ini menjelang pemilu. Jadi penting untuk menjadi pemirsa yang kritis, memeriksa keabsahan informasi dan mencari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang tentang isu-isu tersebut. Selanjutnya, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan CBSA. Pendekatan dalam pembelajaran ini menitikberatkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Kemudian menggunakan strategi discovery learning. Pembelajaran yang mengarah pada peserta didik agar menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya metode dan teknik. Metode penugasan. Di sini saya menggunakan metode penugasan yaitu suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil tugas yang dikerjakan. Kemudian teknik catatan terbimbing. Guru menyiapkan printout berupa materi pendek yang memberikan titik-titik yang harus dilengkapi oleh siswa selama guru menyampaikan pembelajaran. Baik, langsung saja. Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar di mana gambar ini ada beberapa jenis sayuran. Oleh karena itu nanti tolong anak-anak menyebutkan jenis sayuran apa, warnanya apa, dan bentuknya seperti apa. Kemudian nanti dijumlah sayurannya di sini ada berapa, seperti itu. Langsung saja ya. Baik, yang pertama ini ada wortel ya. Bentuknya apa? Bentuknya lonjong. Lonjong. Warnanya? Oranye. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ditulis di Sini. sini. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua, ini ada gambar apa? Terong. Bentuknya? Bentuknya lonjong. Lonjong, sama seperti ini ya, tapi ini lebih besar. Ini warnanya apa? Ungu. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ditulis di ya, berapa? 6. Tulis. Ya. Ya, betul. Kemudian ini apa? Gambar apa? Tomat. Bentuknya? Bentuknya bulat. Bulat. Warnanya? Merah. Ada berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tulis di Ini. ya, berapa? 5. Ya. Kemudian ini kembang? Kembang kol. Ya. Warnanya hijau. Bentuknya bulat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tulis 7. Ya. Ini sayur apa? Paprika. Ya. Warnanya merah. Bentuknya bulat. Ya, kayak apel ya ini. Kemudian Jumlahnya ada 2. 2. Ya, 2. Tulis 2. Lanjut, gambar Gambar timun. timun. Ya. Ini bentuk panjang. Mm. Warnanya hijau. Ya. Berapa jumlah? Ada berapa jumlahnya? 3. Ya, tulis. 3. Yang terakhir ini ada gambar. Ada gambar bawang putih. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya bulat. Ya. Terus warnanya? Warnanya putih. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tulis berapa? 10. Ya. Itu tadi pendekatan, strategi, metode, dan teknik yang saya gunakan. Jadi penting untuk memahami kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik, serta beradaptasi dengan metode yang paling efektif untuk mereka. Itulah pemaparan jawaban UTS pembelajaran IPS di SD atau MI dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.